warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rusbansyah. Ingin menjelaskan tentang program bisnis Cimoraos. Untuk disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan Bapak dosen Anton Tirta Komara SEMM. Untuk disusunnya oleh Ilham Muhammad Fajar, Diki Rusbansyah, Mega Utami, Oktaviani Andini, Rio Palenteha, dan Tasya Dara. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Pasundan 2021. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya penyusunan dapat menyelesaikan program ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penyusunan program ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan program studi manajemen. Penulisan program ini didasarkan pada referensi ada baik dan buku maupun sumber lainnya berkaitan. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya kirim filenya untuk gambarnya untuk cara pembuatan Cimoraosnya. Cimol sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Jajanan cimol ini menjadi jajanan yang banyak disukai oleh hampir semua kalangan masyarakat kecil, menengah, atau ke atas, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Namun kami masih jarang menemui cimol yang dijual di pinggir jalan memiliki isi dalamnya. Biasanya cimol yang dijual di pinggir jalan memiliki cimol yang biasa, di dalamnya tidak ada isi apa-apa. Biasanya cimol yang dijual di pinggir jalan tidak memiliki isi topping dan hanya diberi bumbu tabur saja. Toppingnya diisi. Kami akan membuat cimol yang memiliki berbagai macam isi, seperti ayam, kornet, dan keju juga memiliki topping bumbu tabur dengan berbagai macam bumbu. Cimol akan kami mengandung bahan pengawet sehingga baik untuk kesehatan tubuh. Dalam hal ini harga diterapkan satu pieces cimol ukuran kecil dengan harga Rp6.000, ukuran sedang dengan harga Rp12.000, untuk ukuran besar Rp15.000. Harga tersebut cukup terjangkau bagi konsumen karena cimol yang kami produksi tidak menggunakan bahan pengawet, tentunya aman untuk tubuh dan terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Di dalam segmenting akan berfokus pada kelompok pria, wanita, dan remaja. Targetnya mereka yang berada di atas usia 13 tahun ke atas. Dalam postingannya kami akan melakukan personal melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan berbagai macam media sosial lainnya. Untuk metode pembayarannya kami menyediakan COD, pembayaran lewat transfer bank. Kemudian dalam quote-nya, kekuatan yang kami miliki yaitu cimol yang berkualitas, bahan yang berkualitas tinggi, bahan tanpa pengawet sehingga aman untuk konsumsi oleh tubuh. Selain itu, bahan yang digunakan tanpa bahan pengawet. Kekuatan cimol yang kami buat yaitu memiliki berbagai macam varian isi yang sudah kami jelaskan seperti ayam, keju, kornet, dan lain-lain. Kelemahan yang akan kita hadapi yaitu ketahuan cimol ketika di luar ruangan. Peluang yang mungkin terjadi yaitu cimol yang kami jual mungkin berada di cimol yang pinggir jalan. Ancamannya akan terjadi yaitu munculnya pesaing-pesaing dengan produk yang sama namun harga yang lebih murah. Lalu dalam seluruh situasi mulai kami akan memasarkan produk cimol kami melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan akan distribusi secara langsung warung-warung terdekat. Alasan kami memiliki usaha cimol ini karena pembuatan yang cukup mudah, alat yang bahan sangat mudah didapatkan, dan modal yang pun tidak terlalu banyak. Cimol juga menjadikan jajanan cukup banyak dimulai oleh semua kalangan masyarakat, khususnya untuk anak-anak dan remaja. Untuk
next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ialah Muhammad Fajar. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang aspek pasar dan pemasaran produk kami yang kami buat. Nah, pada aspek pasar pemasaran ini kami membahas mengenai suatu persaingan dan strategi yang membahas tentang suatu produk yang dipasarkan. Nah, di mana kami harus menyediakan produk yang diminta oleh konsumen dan menggunakan metode atau membuat keunggulan yang tidak dimiliki oleh para pesaing lainnya. Untuk masalah segmentasi pasar, pada tahapan segmentasi ini kami memiliki target jual kepada remaja-remaja karena produk yang kami buat itu lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja. Nah, baik kalangan wanita ataupun kalangan laki-laki, dan kami juga menarik konsumen dengan produk-produk yang lebih banyak varian rasanya seperti rasa stroberi, rasa nanas kayak gitu. Nah, soal analisa pasar dan peramalan permintaan, analisa pasar yang kami buat itu di kalangan mahasiswa seperti anak SMA, anak SMP, terus mahasiswa lainnya juga. Nah, memang sih peluangnya di sini emang cukup besar juga ya untuk masalah pendapatannya. Pasti kalau misalnya masalah pendapatannya juga pasti bakal ada banyak pesaing. Nah, karena pada saat ini banyak yang menginginkan produk dengan cara instan. Karena barang yang kita jual itu sangat sungguh emang benar-benar bakal instan gitu. Soal masalah analisa pesaing, kami memiliki saingan yang cukup banyak ya karena ya itu yang dikatakan sebelumnya, karena pesaing itu makin banyak. Itu masalah promosi yang kami lakukan itu kami melakukan promosi dengan di sosial media gitu. Karena di sosial media itu iklannya itu lebih banyak yang tertarik, orang-orang lebih ke minatnya gitu. Apalagi kan di zaman era 4.0, nah, kebanyakan masyarakat atau orang-orang sekitar itu lebih mengenal tentang namanya internet. Nah, kita juga mempunyai ide bagaimana caranya menarik konsumer dengan cara itu iklan sosial media. Nah, mungkin cukup sekian perwakilan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya dari Rizkyla. Saya akan menjelaskan mengenai aspek operasi dan juga aspek sumber daya manusia dalam proposal Cimol Raus ini. Ya, aspek operasi. Bahan yang dibutuhkan yaitu tepung tapioka, penyedap rasa, merica bubuk, ayam suwir, kornet, keju, bumbu tabur, dan minyak goreng. Proses pembuatan cimol dimulai dari memasukkan tepung tapioka ke dalam wadah, kemudian campurkan penyedap rasa, lalu merica dan garam secukupnya. Aduk sampai rata. Setelah itu tuang air mendidih sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai adonan basah semua dan menjadi lengket. Lalu diamkan sampai agak dingin agar dapat dibentuk. Uleni dengan tapioka yang telah disisihkan, lalu campurkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil diuleni. Nah, uleni sampai kalis dan tidak lengket lagi. Lalu bentuk cimol dan beri isian. Kemudian goreng dengan minyak dingin yang tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti bisa meletus soalnya. Jika cimol sudah mengembang, angkat dan tiriskan. Kemudian cimol dikemas menggunakan standing pouch yang terdiri dari 3 ukuran, yaitu yang ada size yang kecil, sedang, dan besar. Lalu aspek sumber daya manusia, bentuk kepemilikan dan struktur organisasi, di mana bentuk kepemilikannya yaitu perseroan komanditer. Struktur organisasinya terdiri dari pemimpin yaitu Ilham Muhammad Fajar, lalu manajemen operasi atau produksinya Mega Utami, manajemen keuangannya saya sendiri, manajemen pemasaran Oktaviani Andini dan Diki Rusbansa, lalu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Utami. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai uraian tentang kekuasaan, peranan tanggung jawab, dan biaya yang digunakan untuk usaha Cimol Raus ini. Baik, yang pertama saya akan menguraikan tentang kekuasaan.
Yang paling bertanggung jawab akan bekerjanya suatu perusahaan yaitu pemimpin. Maka dari itu, setiap manajer harus bisa bekerja sama dengan pemimpin agar usaha yang dijalani tetap berjalan dengan lancar. Lalu si pemimpin harus bisa mengenali pasar, keuangan, dan produksi agar tidak dibodohi oleh manajer dan lain-lain. Kemudian para manajer harus bisa menangani setiap tugas yang diberikan oleh pimpinannya. Jangan sampai ketika ada tugas dari para manajer tidak bisa melakukannya. Jadi tentunya di setiap organisasi atau bisnis itu perlu yang dinamakan kerjasama tim agar tujuan dari perusahaan itu bisa tercapai. Kemudian untuk peranan dan tanggung jawab dalam organisasi, yang pertama ada Ilham Muhammad Fajar sebagai seorang yang sangat berpengaruh akan jalannya perusahaan atau yang biasa kita sebut sebagai pemimpin perusahaan. Kemudian ada Mega Utami, saya sendiri sebagai seorang yang berperan aktif dalam proses produksi. Kemudian ada Tasya Dara Rizkila sebagai ketua dalam menangani keuangan perusahaan. Ada Oktaviani Andini dan Diki Rusbansah sebagai orang yang berperan aktif dalam memasarkan produk. Kemudian ada Rio Valetehan sebagai orang yang mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan. Dan untuk anggaran biayanya, ada biaya tetap yang terdiri dari peralatan. Yang pertama, kita menggunakan kompor 1 pici seharga 400.000. Kemudian wajan 1 pici seharga 50.000, spatula 1 pici seharga 18.000, kemudian baskom 12.000 dikali 2 pici sama dengan 24.000, dan saringan 15.000 dikali 1 pici sama dengan 507.000. Kemudian untuk biaya variabelnya ada tepung tapioka 10.000 per kilogram dikali 2 sama dengan 20.000. Kemudian masako 500 per saset dikali 8 saset sama dengan 4.000. Merica bubuk 1.000 per picis dikali 2 sama dengan 2.000. Kemudian garam 2.000 per bungkus dikali 1 sama dengan 2.000. Ayam suwir 22.000, kita menggunakan 500 gram jadi Rp22.000. Kemudian keju 10.000 per bungkus, kornet 19.000 per kaleng, minyak goreng 12.000 per liter, kemudian bumbu tabur 5.000 per bungkus dikali 4 bungkus sama dengan 20.000, dan ada plastik standing pouch 10.500 per paknya dikali 3 pak sama dengan 31.500. Jadi total untuk biaya variabelnya sebesar Rp142.500. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oktaviani Andini akan menjelaskan perencanaan strategi usaha. Yang pertama ada analisis SWOT yang terdiri dari strengths atau kekuatan, yang terdiri dari kualitas produk yang terjamin, proses pembuatan yang mudah, harga yang terjangkau, asli 100% olahan sendiri, praktis untuk dimakan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, masih sangat pemula, masih belajar untuk mengolahnya, pemasaran yang belum luas. Dan ada threat atau ancaman, banyaknya pesaing yang sudah jualan cilok, munculnya pesaing baru, selera konsumen yang kadang tidak terduga. Dan ada di sini klasifikasi masalah. Yang pertama, pemasaran produk yang masih kurang, packaging yang menyesuaikan dengan modal dan harga jual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Valetehan. Strategi yang direncanakan, yang pertama yaitu pemasaran produk yang masih kurang dan kita memanfaatkan sosial media itu secara optimal. Yang kedua, mulai menambahkan modal karena kurangnya modal untuk memperbanyak stok barang. Lalu yang ketiga, mengupgrade packaging yang baru akan lebih bagus daripada yang sebelumnya. Untuk kesimpulannya,
Yaitu proposal ini kami susun dengan harapan permohonan pendirian usaha yang kami dirikan dapat dikabulkan. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha. Selain itu, kami mendirikan usaha makanan ringan ini juga mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran di era krisis global seperti sekarang ini. Dalam pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna lebih baiknya penyusunan proposal yang selanjutnya. Akhir dari proposal ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berpartisipasi dalam pendirian usaha Cimol Raos, dan terima kasih juga atas terkabulnya proposal ini, serta kami berharap agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti harapan kami. Dan untuk sarannya, kami menyadari bahwa laporan di atas itu masih jauh dari kesempurnaan, yang terdapat masih banyak kesalahan. Kami akan memperbaiki laporan tersebut dengan berpedoman pada sumber dan kritik yang membangun dari para pembaca. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.